Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Besar, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kedua masa Advent. Masa Advent ini hanya berlangsung 4 minggu. Selama 4 minggu ini, Tuhan telah menyiapkan banyak berkat untuk kita. Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum sangat menarik karena 2 alasan. Pertama, orang yang sakit itu adalah hamba. Pada zaman itu, hamba menjadi hak milik dari tuan yang mempekerjakannya. Dengan demikian, hamba sebenarnya tidak memiliki hak atas dirinya. Maka, jika tuannya tidak lagi senang, hamba itu bisa dijual kepada orang lain. Jadi, hamba sama dengan binatang. Namun, justru disinilah letak kehebatan perwira tersebut. Perwira itu tidak memandang rendah atau membiarkan hambanya mati, sebab perwira itu bisa dengan mudah membeli hamba lain. Karena itu, dari perwira ini kita belajar menghormati dan memperlakukan orang kecil atau bawahan kita dengan hormat dan pantas. Perwira ini bahkan tidak segan dan tidak malu mencari dan menemui Yesus demi kesembuhan hambanya. Sebab kadang kita melihat ada umat Kristiani yang kurang menghargai sesamanya yang kecil, miskin, lemah, dan tak berdaya. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang kita pelajari dari kisah Yesus
menyembuhkan hamba perwira adalah sebuah kenyataan bahwa perwira itu ternyata bukan orang Israel, melainkan seorang Romawi. Orang-orang Israel seperti yang sudah kita ketahui memiliki kebanggaan yang luar biasa, sebab mereka adalah satu-satunya bangsa yang dipilih secara langsung oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Orang-orang Israel pun melihat diri mereka sebagai orang yang paling benar dan paling kudus, melebihi bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Maka bangsa lain di luar bangsa Israel dianggap sebagai orang kafir, yakni orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beriman. Sementara orang-orang Romawi adalah bangsa penjajah yang tidak memiliki agama dan tidak mengenal Tuhan. Orang-orang di luar bangsa Israel, termasuk orang Romawi, dianggap kafir. Namun, orang Romawi yang tidak memiliki agama dan tidak mengenal Tuhan, bahkan dianggap kafir, justru memiliki iman yang sangat besar dan hebat, bahkan melebihi atau melampaui bangsa Israel yang merasa diri mereka baik dan suci serta menjadi umat pilihan Allah. Hal ini menjadi bahan permenungan kita, sebab bisa jadi orang yang selama ini kita anggap rendah dan hina justru lebih baik dan lebih beriman dari kita semua. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa perwira Romawi itu memiliki iman yang besar yang melampaui orang Israel? Pertanyaan ini dapat kita jawab bahwa iman merupakan karunia Allah. Karena iman itu karunia Allah, maka siapapun bisa beriman kepada Allah walaupun mereka tidak secara khusus dipilih dan dipanggil oleh Allah seperti orang Israel atau seperti kita umat Kristiani. Manusia pun tidak dapat membatasi karya Allah yang maha luas dan tidak terbatas, termasuk karunia iman. Kita mungkin pernah dengar bagaimana seorang yang bukan murid Yesus mampu mengusir setan dengan memakai nama Yesus. Para murid Yesus yang melihat peristiwa itu menjadi tidak suka. Para murid Yesus pun menghalangi orang tersebut hanya karena dia bukan murid Yesus. Namun setelah mereka menceritakan peristiwa itu kepada Yesus, Yesus justru menegur para muridnya. Hal itu terjadi karena Yesus sama seperti Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, termasuk kuasa untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, di masa Advent ini, marilah kita bertobat agar Allah mencurahkan karunia iman kepada kita. Apakah selama ini kita sudah memiliki iman yang besar dan kuat di tengah banyaknya tantangan serta godaan yang kita hadapi setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji iman seorang perwira yang rendah hati dan peduli kepada yang kecil. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami memiliki iman yang besar dan teguh, sehingga kami tidak mudah terpengaruh dan tergoda hal dunia yang menjauhkan kami dari-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.